ada berita terbaru dari Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas dan meletup setelah laporan menyebutkan bahwa Israel melakukan serangan udara ke ibu kota Qatar. Wow, Doha. Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa serangan tersebut menargetkan jantung kota, dikabarkan sebagai bagian dari operasi pembunuhan yang ditargetkan. Sebagaimana dilaporkan oleh Channel 12 Israel, gambar-gambar yang beredar menunjukkan kepulan asap tebal dan membumbung di atas wilayah perkotaan Doha, menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk setempat. Serangan ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak, mengingat Qatar selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang memainkan peran penting dalam diplomasi regional, termasuk mediasi konflik di kawasan. Beberapa pengamat menilai tindakan militer Israel tersebut akan memperburuk instabilitas politik dan keamanan di Teluk, sekaligus menambah daftar panjang eskalasi konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, spekulasi semakin berkembang setelah adanya laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah menerima investasi besar dari Qatar senilai 1,2 triliun dolar, serta sebuah pesawat Boeing 7478 senilai 400 juta dolar yang dijadikan Air Force One baru. Hubungan ekonomi politik ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama setelah beredar kabar bahwa Trump memberi persetujuan atas serangan udara Israel ke Doha. Peristiwa ini semakin menegaskan posisi Qatar sebagai sasaran geopolitik yang kompleks di tengah rivalitas kekuatan regional dan global. Banyak pihak menilai jika eskalasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya akan mengguncang stabilitas kawasan Teluk, tetapi juga berimplikasi luas terhadap perekonomian dunia yang sangat bergantung pada energi dari wilayah tersebut. Serangan udara Israel ke ibu kota Qatar, Doha, akan menjadi titik balik yang sangat serius dalam geopolitik Timur Tengah. Selama ini Qatar memainkan peran sebagai mediator di berbagai konflik regional, termasuk isu Hamas, Taliban, hingga hubungan antara Iran dan negara-negara barat. Serangan ini berpotensi mengubah posisi Qatar dari pemain diplomatik menjadi korban langsung eskalasi konflik. Pertama, dari sisi regional. Hubungan Israel dengan negara-negara Teluk selama ini bergerak dinamis pasca Abraham Accords. Namun Qatar berbeda dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, karena Doha lebih dekat dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina serta memiliki hubungan erat dengan Iran dan Turki. Serangan Israel ke Qatar hampir pasti akan membuat hubungan Israel dengan negara-negara Teluk lainnya merenggang dan bisa memicu blok baru yang lebih tegas menentang Israel. Kedua, dari sisi global, Amerika Serikat akan berada dalam posisi yang sulit. Jika benar Presiden Trump memberi restu atas serangan ini, Washington akan dituduh memicu eskalasi yang mengancam sekutu-sekutunya di Teluk. Hal ini bisa mengguncang kepercayaan negara-negara Teluk terhadap jaminan keamanan AS dan berpotensi mempercepat pergeseran ke arah kerjasama keamanan dengan Rusia atau Tiongkok. Ketiga, dari sisi ekonomi, Qatar adalah salah satu eksportir gas alam cair LNG terbesar di dunia. Setiap serangan terhadap Doha akan memicu ketidakpastian pasokan energi global. Pasar energi bisa mengalami lonjakan harga yang signifikan, mirip dengan krisis minyak 1970-an. Hanya saja kali ini berbasis gas. Negara-negara Eropa yang sangat bergantung pada LNG Qatar akan berdampak langsung. Sementara Rusia mungkin diuntungkan karena bisa mengisi kekosongan pasokan. Keempat, dari sisi keamanan regional, jika Qatar merespon dengan memperkuat aliansinya bersama Iran, Turki, dan kelompok perlawanan di Palestina maupun Lebanon, maka peta konflik di Timur Tengah akan semakin melebar. Israel mungkin akan menghadapi front baru, bukan hanya di Gaza dan Lebanon, tetapi juga ancaman diplomatik dan mungkin militer dari Teluk. Jadi, serangan Israel ke Doha tidak sekedar insiden militer biasa, melainkan potensi pemicu pergeseran aliansi besar-besaran di Timur Tengah. Jika eskalasi berlanjut, bukan tidak mungkin akan lahir blok perlawanan baru yang mempertemukan kepentingan Qatar, Iran, Turki, bahkan Rusia dan Tiongkok.
Melawan dominasi Israel AS di kawasan, dampaknya akan terasa secara global terutama di sektor energi dan stabilitas geopolitik dunia. Analisisnya seperti ini. Anda berinvestasi dan memberi modal pada AS dan mereka memberi senjata pada Israel dan senjata itu digunakan untuk membombardir gedung-gedung Anda sendiri di negara Anda sendiri. Secara singkat, Anda investasi untuk dijatuhi bom. Lucu ya? Bagaimana kira-kira? Ada yang mau menanam modal supaya dikirimi bom COD tanpa cek dulu dan bebas ongkir? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.